Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Malam. Alhamdulillah di malam yang baik ini kita bisa bertemu, kita bisa melakukan kegiatan bersama-sama. Semoga masa ini bisa menjadi masa yang diberi keberkahan oleh Allah. Amin. Baik Pak, coba absen dulu. Yang pertama dari Fakhrul Razi, Idris Abdul Muthalib, Ada Sugeng Al-As'ad, Satirus Ruhina. hadir. Sebelum kita masuk ke materi, pesan-pesan dapat mengingatkan bahwa kita senantiasa menjaga kesehatan, Siapa? menjaga imun, karena sekarang lagi mewabah, yaitu wabah corona, ada COVID-19, coronavirus. Banyak yang mati Gus. Iya, banyak yang meninggal Ada karena yang meninggal. corona. Semoga kita bukan termasuk orang yang meninggal karena COVID. Amin. Menyinggung materi yang ingin Bapak saya sampaikan, yang hari ini yang Bapak sampaikan, yaitu mengenal induk-induk dari akhlak tercela. Ada 4 induk akhlak tercela yang ingin Bapak sampaikan kali ini, pertemuan kali ini, yaitu yang pertama ini bisa dilihat, itu yang pertama hubud dunia, yang kedua ada hasad, ada takabur, dan ada riya. Masing-masing nanti akan Bapak jelaskan. Ya Bapak, mulai ya. Yang pertama itu hubud dunia. Hubud dunia berarti cinta kepada dunia, yaitu menganggap harta benda adalah segalanya dan membutuhkan segalanya. Jadi orang-orang yang terjangkit penyakit hubud dunia adalah orang yang menganggap bahwa dunia itu adalah segalanya. Cara Jawa ya pendunian lah, seperti itu. Jadi orang-orang biasanya penyakit seperti ini itu mudah menjangkit orang-orang kaya. Yang hartanya bergelimang, itu biasanya orientasi kehidupannya itu dunia semata. Nah, tapi ada juga orang miskin yang pernah penyakit hubud dunia, itu namanya orang miskin yang tak tahu malu. Miskin hubud dunia. Biar miskin tapi sombong. Nah, semoga kalian jangan sampai seperti itu, yang cukup miskin saja. Ciri-ciri hubud dunia itu yang pertama menganggap dunia sebagai tujuan utama. Makanya ada istilah orang dari penggede hubud dunia itu mengatakan bahwa bekerjalah seperti kamu akan hidup selamanya. Nah itu kan ketua dari komunitas hubud dunia di Indonesia mengatakan seperti itu. Yang kedua yaitu suka mengumpulkan harta benda dengan menghalalkan segala cara. Yang juga kikir, tidak rela sedikit pun hartanya lepas atau berkurang. Itu ciri-ciri hubud dunia. Nah makanya hubud dunia adalah penyakit yang berbahaya, karena kita sebagai umat Islam, sebagai santri, sebagai orang yang belajar tentang agama, yang pertama yaitu beribadahlah yang kokoh, yang kuat. Itu cara untuk menghindari hubud dunia. Perbanyak bersyukur, karena takaran rezeki orang masing-masing yang berbeda. Ada yang mendapat 5 juta cukup, ada yang mendapat 500 ribu cukup. Jadi takaran rezeki kita tidak bisa disamakan dengan orang lain. Makanya itu cara menghindari dari perasaan dan penyakit hati hubud dunia yaitu berbanyak bersyukur, qanaah, menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya itu ada hasad. Hasad berarti dengki. Maksudnya suatu sikap atau perbuatan yang mencerminkan rasa marah, tidak suka karena rasa iri. Orang yang hasad menginginkan kenikmatan yang diperoleh orang lain. Contohnya misal Mas Abdul habis kiriman 500 ribu, Mas Sugeng kirimannya cuma 300 ribu. Mas Sugeng iri kepada Mas Abdul, Abdul kirimannya 500 ribu. Nah seperti itu, rasa senang. Nah, berangkat dari perasaan hasad tidak suka kepada Abdul karena dia kirimannya lebih, itu bisa menimbulkan kemudaratan lain, karakter lain, yaitu mencuri. Bisa saja, wah anaknya iri, tak colong bela. Itu biasa itu.
Bahaya hasad itu yang pertama adalah hasad adalah salah satu sifat buruk. Di samping itu hasad juga merusak tatanan masyarakat. Contohnya seperti yang pernah terjadi di desa Bandingan ya. Misal ada tetangga yang beli kulkas, tak iri. Ada yang tetangganya beli TV, kita iri. Padahal kan tidak harus seperti itu. Contoh tetangga beli TV, kita harus bersyukur, kita bisa mendong, membagikan cinta di TV baru. Itu kan bisa saja. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu takabur atau ujub. Secara bahasa, secara etimologi, ujub berasal dari kata ajab yang artinya kagum, terheran-heran atau takjub. Sedangkan takabur itu berarti sombong atau berusaha menampakkan keagungan diri. Kita berusaha menunjukkan bahwa kita itu lebih baik dari orang-orang. Kita punya apa sedikit yang menonjol, tidak banggaan. Misal Mas Sugeng diberi suara yang sebenarnya biasa saja, tapi karena lebih dari teman-teman, Mas Sugeng sombong. Setiap ketemu orang menyapanya sambil selalakan, pakai nada. Itu sifat takabur atau ujub. Bahayanya apa sih takabur dan ujub? Banyak sekali saudara-saudara. Yang pertama yaitu menyebabkan timbulnya rasa sombong karena merasa kita lebih dari teman kita sombong, ya, kematos. Yang kedua yaitu bisa seseorang sudah dihinggapi penyakit ujub dan takabur, ia lupa pada bahaya-bahaya ujub dan takabur itu sendiri, yaitu tadi sombong. Karena ujub dan takabur membuat seseorang kurang sadar terhadap kedudukan dirinya. Maksudnya apa ya? Kita hanya manusia biasa, kita hanya umat lemah yang tidak bisa apa-apa. Di mata Allah SWT kita semua sama. Jangan ketika kamu dititipi suatu potensi, suatu kelebihan, kamu menunjukkan bahwa kamu itu lebih dari orang, tidak. Orang yang memiliki sikap ujub dan takabur, jika usahanya gagal, orangnya akan melamparkan kesalahannya pada orang lain. Nah sih, deke sih, jadi orang tekannya, orang itu orang tekannya orang bakalan rampung. Nah seperti itu sebenarnya perasaan ujub, takabur. Yang ketiga itu ria. Ria adalah mengerjakan suatu perbuatan atau ibadah untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Karena Allah semata, bukan pansos. Maksudnya segala sesuatu yang kita lakukan ingin kelihatan kepada orang lain. Itu sih. Kayak contoh, lagi sholat, sombong pengen kata sholat kan belibet, takbirnya lebar. Maksudnya itu ria. Ria adalah mengerjakan suatu perbuatan atau ibadah untuk mendapatkan pujian dari orang lain, bukan karena Allah. Bahaya ria yaitu yang pertama kan merasa hampa dan kecewa dalam batinnya. Terus muncul rasa tidak puas terhadap apa yang ia lakukan. Muncul sikap kepura-puraan. Bisa menimbulkan pertengkaran apabila ia mengungkit-ungkit kebaikan terhadap orang lain. Jadi ria itu melakukan sesuatu tidak karena Allah Ta'ala. Sholat niatnya untuk sombong, sedekah niatnya untuk sombong, itu kan hal yang tidak baik. Itu ria namanya. Bahayanya itu ketika orang sudah terjangkit penyakit ria, maka orang itu ketika melakukan sesuatu itu tidak tulus, orang ikhlasan. Contohnya misal sedekah karpe tidak mau kalah dari orang lain karena misal acara di desa anak nyumbang, wong nyumbang 50 ya nyong nyumbang 100, orang nyumbang 100 nyong nyumbang 150. Itu kan sikap pria sesuatunya yang kelihatan di mata orang lain tidak karena Allah Ta'ala. Jadi gitu kayak wedi orang kondang gitu. Nah, wedi orang kondang Biar dekor asal sokor. gimana itu? Maksudnya biar tahu nggak ya? Ada penting tema. Nah, ini Sugeng ini sih wakaf tanah anak telungkan. Seperti itu. Padahal Sugeng ini maksudnya mas bohong. Misal Pria ini Gus, saya bukan langsung aja lah ya. Iya boleh. Pria ngomong tentang pria kan salah contoh
pencipta salah satu sifat ria yang terwujud aplikasi itu kan kayak YouTube. Nah itu kan seringkali kita melihat bahwasanya contohnya lagi ngebrand nih, nah cik memberikan sebuah uang, nah itu kan takwa tuh. Nah ketika itu banyak yang nonton, otomatis kan uangnya banyak. Nah itu termasuk ria akbar atau ria kecil itu? Ria kubra atau subra? Iya, kubra atau subra. Ya intinya termasuk ria atau tidak? Wah, kalau itu saya tidak bisa bilang, cuman karena kalau orang awam melihatnya kan karena ketika kamu gambarnya ketika tangan kanan berbuat baik, tangan kiri berbuat tahu. Iya, seharusnya seperti itu. Seharusnya seperti itu. Tapi kan mungkin karena itu sudah mengakar di hati-hati youtuber yang kotor, orang-orang fasik. Tidak semuanya mestinya. Ya, Hampir semuanya, kecuali Ustadz. Oh iya. YouTuber kan sebenarnya orang-orang Syiah. Jadi karena mereka tahu subscribernya banyak, yang lihat juga banyak, akhirnya dia berani bersedekah memberikan uang banyak, karena dia tahu ketika itu ditonton dan ramai videonya, nah, uangnya yang dia dapat juga lebih banyak. Itu bukan hanya sikap ria, itu sudah akhlak kerja, ada dunia hajat takabur ria, tempatnya di neraka. Sama orang-orang kafir dan final. Ya itu kan yang disinggung tentang YouTube ya benar, karena YouTube itu kan namanya orang-orang di sana ria. Tapi apakah itu Dan tidak saja dulu? Oh iya. Apakah ini termasuk ketika sudah memberikan yang namanya Gusti Allah kan tidak pandang dulu ya, ketika saya memberikan itu kan Gusti Allah akan memberikan lah ya. Seandainya dalam konteks itu Allah memberikan dalam bentuk view kan nonton ya, itu tetap termasuk akhlak tercela atau tidak gitu, termasuk ini loh yang si nah, yang nonton banyak itu kan karena nonton Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi. Nah itu tergantung dari kitanya apa termasuk itu rahmat dari Allah memberikan kepada YouTuber itu untuk apa besok memberikan lagi. Saya udah maksudnya udah mau ini YouTuber bikin konten sedekah. Nah, ketika dia beramal, iya. ketika saya beramal, mereka kan punya dari ketika saya beramal, Allah akan memberikan yang lebih banyak berupa view yang banyak. Apakah itu rahmat? Nah, Kalau itu kan balik lagi ya, Allah kan maha pemurah dan penyayang. Bahkan ketika orang itu tidak menyembahnya pun, Allah masih memberikan dia kenikmatan. Katakanlah manusia yang jauh dari Allah, manusia yang tidak pernah mengenal Allah sama sekali, dia kan diberi kehidupan. Orang yang dari kecil sampai matinya dia kafir, dia bisa hidup bertahun-tahun itu kan karena kemurahan Allah. Jadi seperti itu tidak bisa berpatokan sih Mas. Kita juga harus ingat, bisa jadi dari hasil view saking banyaknya view itu kan ada yang namanya adsense di terus. Nah itu adsense-nya itu bisa berupa yang diridhoi dari Allah atau istidraj, kan kita nggak tahu. Iya, benar. Ya, itu tergantung orangnya mau disangka enggak. Lah iya. Kalau memang tujuannya untuk beliau bisa jadi itu bagian dari istidraj. Terus orang masuk akal-akal, gejal kok yang apa ban tambah kumuk, apa ban tanda bersyukur. Iya, apa dari oh iya saja ternyata yang seperti ini juga nggak baik dan perlu diingat kembali. YouTube itu kalau ada orang Yahudi, wah Makanya wah berarti YouTube nih Muslim. Kita Islam seharusnya bisa membedakan antara Nah. YouTube, Instagram, TikTok itu kan isinya maksiat, akhirat, Final. ingat lagi final itu kan bid'ah. Iya. Kembali lagi. Lu bid'ah itu jualan, kamu lu jualan final. Dan ada lagi malalah syai'un fasyai'uhu syaiton. Balai setan. Balai setan. Ini nih. Temannya setan. Balai setan. Dari- Ini siapa kowe nang YouTube kan? Orang ngerti dasarnya sama Setan. Setannya kalau diurutkan itu sampai Asmodeus, Bakumen, terus Lucifer itu sampai kan itu. Kemudian itu setan final. Jadi pada intinya permasalahan adalah jangan ketika kita membuat konten seharusnya ikhlas saja gitu. Seharusnya tidak usah membuat konten. Ya, harusnya kalau kita bikin konten. Oh iya.
bisa kok dari kehidupan membaca Al-Quran, Iya. menghafalkan hadis. Nah, tapi bagaimana seandainya hasil dari wong liya itu tadi, misalkan bikin video, terus hai guys, gitu, misalkan kan kali ini saya akan membantu nih orang kok miskin sekali gitu. Kita nonton sampai jutaan kayak bobon kayak gitu, koplok kayak gitu. Terus Tapi bagaimana hasil adsense-nya jika disumbangkan untuk panti asuhan? gini, beli lagi innamal a'malu binniyat innamal muslimin al-a'malu daisib. Ini yang ikut tetap lawannya. Tergantung orangnya seorang. Kamu tidak bisa mensucikan diri dengan air yang tidak suci. Kamu tidak bisa bersuci dengan air yang najis. Islam Nusantara. Siapa? Sunan Kalijaga. Oh, Robin Hood. Robin Hood. Oh iya. Sunan Kalijaga waktu muda, waktu masih di Bangladesh Jaya, beliau itu mencuri untuk kemerdekaan orang-orang miskin. Dia menyumbangkan kepada orang-orang miskin, kepada orang membutuhkan. Apakah itu bisa dibenarkan? Tidak, karena asalnya itu dari hal yang tidak baik. Yaitu tadi, kamu tidak bisa mensucikan diri dengan air yang tidak suci. Sama saja. Kalau kamu dari hasil ria, apalagi developernya Yahudi, nah, itu seperti itu. Fondasinya. Mungkin kalau kamu bikin kontennya di Aswaja TV, nah itu mungkin bisa. Kalau Aswaja TV, ya kalau mungkin kamu bikin di website NU online, sebagainya, MTA TV. Itu Ya, sama. Iya, kan iya kan, itu pacar. Masih status alkohol apa? Itu yang berbau agama gitu. Ya iya, walaupun tadi seperti singgung apa namanya, yang menciptakan televisi juga beruntung orang Islam, kita nggak tahu. Nah, makanya zaman sekarang itu kan kita dijajah. Iya. Kayak sinetron itu sebenarnya orang-orangnya kan Yahudi. Kayak Amanda Manopo, Andin. Nah, itu kan kesesatan yang mengakhiri orang-orang yang seharusnya sholat malam malah menonton sinetron nonton Andin dan Mas Al. Itu kan kesesatan. Waktu lu Latin final. Kembali, oh iya. Waktu Latin final. Kesesatan itu tempatnya di neraka. Maka dari itu ini saya menyampaikan ini supaya kita itu semua terhindar dari hal seperti ini. Oh iya. Berarti intinya itu tidak baik ya terus. Itu tidak baik. YouTube, TikTok, teman seperti ini tidak baik. Toksik, ini toksik. Ya mungkin itu sedikit banyak yang bisa saya sampaikan. Semoga apa-apa yang kita sampaikan dan kita diskusikan kali ini bisa bermanfaat. Amin. Tetap jaga kesehatan, jaga imun. Jangan sampai kamu kena coronavirus karena berbahaya, bisa Mati. Iya. Terus kamu nggak bisa beribadah. Nah, kalau sakit. Ini tambah lagi Gus. Boleh. ini saya sama apa sih kupon undian tambah dua Sama Enggak, terus kita paksa biarin aja. Gini, pertama pertanyaannya, apakah dalam menjaring siswa itu nggak ada seleksi dulu Gus, sehingga orang semacam ini nggak? Makanya ini, kalau saya itu mendidik orang-orang yang jaga. Buat apa mendidik orang-orang yang sudah pintar yang dengan berakhlak? Ini kan orang-orang rusak. Ini orang belum melakukan peradaban Gus. Ini orang-orang rusak, orang-orang yang jika dibiarkan ya 7 turunan rusak semua. Lihat mukanya. Makanya Ini solo neraka. Final. Final. 20 orang lagi final. Iya. Kesesatan yang mati di neraka. Tapi terlepas itu semua kan kita akan belajar gitu. Nah, itu poin pertama ya. Yang pertama. Poin yang kedua tadi lagi ngomong apa ya? Pas mau untuk tadi mana? Coronavirus. Oh ya, coronavirus betul. Saya pernah mendengar satu kajian bahwasannya, wah tenang aja, corona ini nggak masuk tempat ibadah. Nah, menurut tanggapannya Gus
gimana? Nah, kalau saya seperti ini, jangan takut dengan corona, jangan takut dengan covid. Corona ini apa bukan dong? Dan jangan sampai kamu karena takut lalu kamu divaksin. Cak pondok ini vaksinnya air wudhu, menjaga wudhu. Tawamil wudu. Pelanggan wudu. Oh iya kan. Tidak ingin hadasi. Nah, ya udah karena ini udah Iya udah. terlalu brutal ya. Buat episode selanjutnya. Ya, semoga Bermanfaat. Amin. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wah.